Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang begitu besar. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari dan detik ini, kami sadar itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah yang kedua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan melawat, menjamah setiap kami ya Tuhan. Agar setiap kami di tempat ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami pembebasan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan kami diperlengkapi kembali ya Tuhan. Untuk kami boleh semakin serupa dan segambar dengan Kristus dalam pengirian kami akan Engkau. Terima kasih Bapak, rekan-rekan kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami dalam perjalanan, tibakan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami siap menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Sekali berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sama-sama kita katakan pujian ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa
memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ini kerinduan kami kepada-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ayo sekali lagi saudara, sambil kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Demi Tuhan Yesus, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ayo kita mau menyembah Tuhan saudara. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Kami ingin di sini Tuhan, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu yang murah. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan saudara, sambil kita mau sama-sama berkata haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati Tuhan, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Mari jemaat Tuhan,
Angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan kami ingin tetap di sini dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Amin, amin. Memandang indah wajah-Mu dan memandang indah wajah dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan, kami rindu, mari sembah Dia, Raja kemuliaan, Raja keagungan. bersyukur kepadanya, bersyukur kepadanya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan, ku sukai hadirat-Mu Tuhan, kami nikmati. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises
kabar hari ini saudara? Biasa. Luar biasa? Kalau luar biasa, salam dulu kanan kirinya atau kasih tos dulu kanan kirinya bilang, saya senang banget melihat kamu minggu ini di rumah Tuhan. Amin. Sebab di dalam Tuhan hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Yang percaya katakan amin. Amin. Yuk sama-sama kita mau bertepuk tangan saudara. Haleluya. Ayo sama-sama kita katakan pujian ini saudara kepada Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Engkau kebenaran yang selalu kami pegang Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh Tuhan, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. ayo sama-sama kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Katakan pujian ini. Kaulah satu-satunya Sumber dari segalanya. sumber dari segalanya. Engkau kebenaran Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar Sama-sama. terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu Tuhan, Hidup kami takkan sama Tuhan. Yang setuju saudara, hidupnya takkan sama. Ayo sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Ayo sekali lagi saudara kita katakan sama. Tuhan kami, haleluya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh Tuhan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang percaya hidupnya takkan sama lagi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Seberapa banyak yang
hidup kita tak akan sama. Amin. Untuk itu sama-sama kita baca dong saudara, untuk kita tahun 2024 tahun untuk apa? Bangkit. Belum semua. 1, 2, 3 ya. Bangkit. Jadilah terang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami akan bangkit dan bersinar Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yuk sama-sama katakan pujian ini kepada Tuhan saudara. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Ceritakan pada dunia perbuatannya yang besar. Kemuliaan-Mu telah terbit atasku untuk nyatakan kuasa-Mu. Oh Tuhan, nyatakan pada dunia perbuatannya yang ajaib. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu telah terbit atasku, dan ku menyatakan, sama-sama katakan, Tuhan bangkit dan bersinar, membawa terang-Mu di dalam hidupku. Sama-sama katakan, dunia tahu Yesuslah Tuhan. haleluya. Katakan sama-sama, ceritakan pada dunia. Ceritakan pada dunia Perbuatannya yang besar. perbuatannya yang besar. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu yang terbit atasku, Nyatakan kuasa-Mu. nyatakan pada dunia. Nyatakan pada dunia perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Kemuliaan-Mu telah terbit atasku, dan ku menyatakan, Tuhan bangkit dan bersinar, membawa terang-Mu di dalam hidupku. Kami akan bangkit dan bersinar Tuhan. Tuhan bangkit dan bersinar, menjadi saksi Sehingga dunia tahu. hingga dunia tahu Yesuslah Tuhan. Ayo saya mengajak kita untuk sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Kemuliaan-Mu telah terbit atasku, untuk nyatakan kuasa-Mu. Kemuliaan-Mu telah terbit atasku, Haleluya. dan ku menyatakan, Tuhan bangkit dan bersinar, membawa terang-Mu di dalam hidupku. Ayo sama-sama katakan. Tuhan bangkit dan bersinar, menjadi terang-Mu Di dalam hidupku. di dalam hidupku. Kami akan bangkit Tuhan. Tuhan bangkit dan bersinar, membawa
bagi Tuhan Yesus yang ajaib. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Amin saudara. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kami sungguh mau bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu. Kau pandang kami berharga ya Tuhan. Karena kami boleh memancarkan sinar kemuliaan-Mu melalui hidup kami. Itu kerinduan-Mu ya Tuhan. Kerinduan-Mu bagi jemaat-Mu juga di tempat ini. Bangkit, bersinar. Dan inilah waktunya ya Tuhan. Umat-Mu, gereja-Mu bangkit dan bersinar. Memancarkan kemuliaan-Mu. Tidak ada waktu untuk terpuruk. Tidak ada waktu untuk tertunduk. Ini waktu untuk kami appears. Menampakkan diri kami. Memancarkan terang kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau ada di sini Tuhan. Hadirat-Mu ada di sini. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Hadirat-Nya di tengah-tengah kita. Haleluya. Dan di mana ada hadirat-Mu, di sana ada kemerdekaan, ada kesembuhan, ada mujizat. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat tim worshiper yang telah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini waktu yang indah untuk kami duduk diam, renungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami rindukan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Mari yang rindukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Semangat Tuhan. GBI Philadelphia Horizon. Lama tak jumpa. Kapan terakhir ya sebelum Masehi ya, betul ya Pak ya, sudah lama sekali rasanya. Haleluya. Nah, luar biasa ya, setiap kali berkesempatan menyampaikan firman Tuhan melayani di GBI Philadelphia Horizon, saya tuh langsung kebayang nih. Kebayang jemaat Tuhan yang memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin ya. Wah, worshiper musiknya juga wah kelihatan, bukan cuma alat musiknya yang bunyi gitu ya, yang indah, orangnya juga kelihatan ekspresinya. Halo, amin. Kasih tepuk tangan buat mereka semua. Haleluya. Dan juga selalu istimewa. Kenapa istimewa? Saya bukan lip service, karena saya keliling hari Minggu ke gereja-gereja gitu ya. Cabang-cabang juga gereja GBI. Jarang atau malah barangkali nggak ada gitu ya. Atau belum ada dancer yang sebagus yang ada di sini. Ayo kasih tepuk tangan dong buat mereka. Haleluya. Puji Tuhan ya. Semuanya jadi berkat. Itu luar biasa loh. Saya dan Pak Winarto duduk di situ. Jarak sama mereka paling cuma berapa ya Pak? 10 cm kali ya. Kok bisa nggak kena gitu ya? Gitu ya, saya khawatir kalau kena gitu. Tapi ternyata dalam pengurapan Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Wow, wajah-wajah yang bersinar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi saya pikir di sini ada banyak talenta yang terpendam rupanya. Yang bisa dikembangkan. Jadi dihimbau pada ibu-ibu wanita-wanita di sini untuk ikut di WBI. Halo, amin ya. Syaratnya mudah, syaratnya satu tentu lahir baru, penuh Roh Kudus. Ya, yang ketiga harus wanita gitu ya. Karena kalau nggak wanita ya jangan masuk ke WBI gitu kan. Haleluya, puji Tuhan. Oh kalau dancer terbuka, ya betul ya. Dancer bisa ya untuk yang wanita-wanita maupun yang pria juga, silakan ya. Terutama yang pengen kurus gitu ya. Ya kayak Bro Nixon kita, silakan ya mengembangkan talenta sebagai dancer. Saya jamin berapa kali latihan jadi kurus. Haleluya, jadi langsing. Puji Tuhan. Nah, saya mau sampaikan firman Tuhan seperti tema yang ada di belakang kita ini apa? Tahun 2024, tahun apa saudaraku? Ya, year to arise and shine. Wow. Jadi meskipun di sini ada lebih banyak Batak atau lebih banyak saya di sini ya. 50-50 kayaknya ya. Kalau orang Chinese kemarin waktu Imlek merayakan musim semi yang baru di dataran Cina sana, which is 1/4 penduduk dunia ada di sana loh. Kita mesti doakan ya saudaraku ya. Musim semi yang baru. Ada hal-hal yang sifatnya tradisi rakyat. Musim semi, sukacita, pakai baju merah, tanda sukacita, pasang petasan, ya, kembang api,
Ada lampion-lampion, lampu-lampu, denglong istilahnya mereka. Dan itu semuanya sebenarnya simbol, itu sebenarnya lambang. Sebenarnya Tuhan ya, itu bisa bicara lewat simbol-simbol budaya-budaya. Amin. Sebelum Yesus datang, itu Tuhan itu bicara. Hikmat itu ada di mana-mana. Termasuk warna merah yang kita tahu adalah the blood of Jesus Christ. Haleluya, darah Yesus. Mereka mungkin nggak tahu, tapi Roh Kudus bisa bicara lewat mereka melalui hati nurani mereka. Namun jangan dicampur-campur. Imlek, sukacita, lalu dicampur. Show lu apa show? Tahun ini ya, ini tahun naga. Tahun naga. Dan di tahun naga ada show-show yang bersinar, ada yang enggak. Show yang paling bersinar di tahun naga katanya, yang show-nya itu monyet. Halo, di sini ada monyet? Tidak ada ya, puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita apapun tanggal kelahiran kita tetap bersinar dan semakin bersinar. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, yuk kita lihat berikutnya next. Ya, let your life shine brighter. Saya mau sampaikan tema ini. Tadi di ibadah 2 sempat sampaikan tema ini tapi baru sepotong, saudara, karena waktu ya. Bagaimana supaya hidup kita ini terus bersinar buat Dia. Yang mau katakan amin. Amin. Sebelum sampai ke bersinar dulu, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan arise dulu. Next, arise dulu ya, arise. Aha. Next. 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 Lagi. Ya, lagi. Satu kali lagi. Yes. Ya, ini dia. Arise. Arise itu punya banyak pengertian. Selain artinya bangkit, ada arti yang khusus arise dibanding dengan rise up. Yang bangkit dari satu positioning tergeletak lalu bangkit berdiri. Itu rise up. Tapi arise selain bangkit yang seperti itu juga pengertiannya segera next. Nah ini to appear dan lanjut yaitu jangan bersembunyi dan next muncullah, tampillah. Halo, amin. Ini waktu untuk tampil bagi Tuhan. Bukan tampil untuk kesombongan dan motivasi yang lain, tampil. Tuhan tidak mau kita terperangkap di dalam goa. Ya, tadi pagi saya sharing tentang goa. Bangsa Israel pernah ketakutan 7 tahun di bawah Midian. Takut dan bersembunyi di goa. Menjadi kubu mereka, goa mereka. Bahkan Elia juga pernah ketakutan. Elia masuk ke dalam goa. Bermalam di situ dikatakan. Dan Tuhan panggil Elia keluar dari sana. Tuhan panggil Elia. Apa kerjamu di sini, Elia? Tuhan tidak mau anak-anaknya terperangkap di dalam goa. Yang mari kita katakan amin. Goa itu bisa goa ketakutan. Goa keputusasaan. Banyak orang menghadapi keputusasaan di masa-masa yang lalu, di tahun-tahun yang berlalu. Sehingga merasa lebih nyaman ngumpet di dalam goa. Ada yang goanya sedikit lebih rohani. Jadi kita pelajari tentang Gideon. Gideon juga salah satu dari umat Israel yang sedang di dalam kekuasaan Midian pada waktu itu. Gideon ada di tempat pemerasan anggur, tapi dikatakan di sana menjadi tempat persembunyiannya. Kelihatannya lebih rohani dikit dari yang kawan-kawannya yang lain yang ngumpet di goa. Dia ngumpet di tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan anggur itu apa hari-hari ini? Tempat pemerasan anggur itu bisa arti rohani, mungkin bisa tempat pelayanan, organisasi pelayanan, gereja. Tapi kalau tidak hati-hati, gereja, tempat pelayanan bisa menjadi tempat persembunyian. Halo? Ada orang yang merasa, kalau di dalam gereja nyaman, rohani. Tapi tidak berani keluar dan bersinar di tempat kerja, di masyarakat. Biarlah kita semua tempat ini adalah orang-orang yang tidak bersembunyi di goa. Yang mau katakan amin. Bangkit, tampil bagi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Segelap apapun goa kita, yang namanya goa, itu selalu ada jalan keluar. Setuju katakan amin?
cari di dalam kegelapan itu ada titik terang. Titik terang itu namanya pengharapan. Larilah ke sana, ada jalan keluar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya! Arise. Tapi selain arise, ada hal yang menarik di sini yaitu, tolong dibantu saja. Ya, oke. Next. Yaitu shine, katakan sama saya shine. Sekali lagi, shine. Shine itu bercahaya. Arise and shine for your light is come. Karena terangmu sudah datang dan bersinar atasmu. Saudara, shine, wah saya dapatkan berkat bagus tentang shine ini saudara. Shine ini gini, jadi Tuhan itu menghendaki kita anak-anaknya. Bukan hanya bangkit dan baik-baik saja. 2024 ya kan, baik-baik saja. Tidak, God wants you not just to be fine. God wants you to shine. Tertangkap sesuatu? Tuhan kehendaki kita bukan cuma baik-baik. Keluargamu baik-baik, puji Tuhan. Engkau dapat bekerja dengan baik, puji Tuhan. Tapi yang Tuhan mau di 2024 bukan cuma baik-baik saja. Tuhan mau kita bersinar terang baginya. Tepuk tangan buat Tuhan yang mengerti. Haleluya! Saya ingin ajarkan kita lagu pujian yang tadi kita nyanyi ya. Bersinar, 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 bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Mari kita bangkit berdiri. Bersinar terus. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Seperti yang tadi pagi, lagunya sebetulnya asik, tapi berdiri kayak ondel-ondel gitu saudara, jangan gitu ya saudaraku ya. Mari bergoyang kanan kiri. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekarang pakai gerakan. Kalau kita bilang aku bersinar, taruh jari kita di pipi kita masing-masing. Nah, dan kasih senyum yang terbaik. Halo, amin? Amin. Siap? Bersinar, ya, bersinar. Itulah kehendak siapa? Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar. Mau bersinar terus katakan amin. Amin. Silakan duduk semua. Haleluya. Lumayan kayak sekolah minggu ya kita. Nah, bersinar terus. Bersinar ini bukan cuma dalam arti yang rohani, karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan apa? Tubuh. Jadi kalau baca firman Tuhan, tangkap satu paket, roh, jiwa, dan tubuh kita bersinar. Apa iya Pak? Iya. Jadi jangan cuma tangkap sepotong-sepotong. Termasuk area jiwa kita. Cara berpikir kita. Amin. Dan juga tubuh kita. Gitu. Awal tahun, jadwal pelayanan pertama hari Minggu, saya di suatu gereja. Bukan GBI memang. Suatu gereja. Dan saya memang setahun sekali paling tidak ada di sana. Dan waktu saya datang itu, saudara pagi itu, ada sesuatu yang hilang. Yang rasanya kok gak komplit apa gitu. Saya coba apa ya ini ya. Iya, si Om Yance mana? Ada seorang om yang biasanya itu kalau ada pembicara datang, saya datang itu, wah sambutannya paling hangat. Apa kabar Pak? Sehat Pak ya, puji Tuhan ya. Nanti duduk di depan, kalau dengerin firman dia itu paling luar biasa. Padahal usianya sudah tidak muda lagi. Usianya 77 tahun.
saudara. Haleluya, amin, gitu saudara. Jadi pantesan ada yang hilang gitu. Saya tanya, iya Om Yance kemana? Belum datang ya? Saya tanya gitu. Tiba-tiba suasana hening saudara. Lalu salah seorang pengerja bilang gini, oh iya Pak Yakobus belum tahu ikannya. Kenapa? Pak Yance sudah berpulang Pak. Oh, kapan? Kenapa? Saya tanya gitu dong ya. Menjelang Natal kemarin Pak. Oh gitu ya. Sakit apa? Lalu mulailah cerita mereka. Om Yance sempat sakit beberapa minggu Pak. Kami hantar ke rumah sakit. Puji Tuhan. Kesehatannya mulai pulih. Dan beberapa hari menjelang Natal. Beliau sudah ada di rumah. Oh gitu. Terus tiba-tiba Pak menjelang Natal. Om Yance telepon Bapak Gembala dan kami pengerja. Untuk datanglah ke rumah. Tengok aku, doakan aku. Dan itu enggak pernah sebelumnya Pak. Om Yance bukan tipe pengerja yang kolokan, yang dikit-dikit minta didoain. Enggak pernah. Belum pernah Pak, dan itu sekali-kalinya. Dan waktu itu Bapak Gembala dan para pengerja bilang gini. Om, nanti aja deh Om ya. Karena kan kita mau Natalan. Pada sibuk semua nih, latihan Natal lah, inilah, itulah gitu. Tapi tumben Om itu mendesak. Hari ini aja deh, jangan ditunda gitu. Akhirnya singkat cerita, Gembala dan beberapa pengerja tengok Om itu di rumah. Mendoakan Om itu. Singkat cerita, tidak lama setelah para pengerja dan Gembala itu pergi, dari rumah itu, Om itu berpulang. Lalu kemudian saya mendengar ada satu hal yang indah dari pengerja itu cerita. Pak Yakobus tahu enggak? Kenapa? Om Yance Pak, waktu meninggal itu ya Pak ya, di peti jenazah itu Pak. Kenapa? Wajahnya tuh kayak bersinar gitu loh Pak. Hah, gitu ya. Oh saya enggak heran. Karena hidupnya Pak Yance selalu bersinar. Halo, amin? Bukan cuma rohnya bersinar, sampai sudah mati pun kelihatan bersinar. Sudah ke rumah duka. Pernah ke rumah duka dong ya? Kita bilang lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kalau sudah ke rumah duka, pasti sudah sering dengar gini. Sering di peti jenazah lihat ada seorang oma yang berpulang misalnya. Lalu sudah dengar orang-orang mungkin ngomong gini. Si oma cantik ya. Pernah dengar gitu? Si oma kayak bersinar ya. Pernah dengar gitu kan? Di rumah duka ya? Gak heran karena yang meninggal ini selama hidupnya karakternya bagus. Cinta Tuhan, melayani Tuhan, penuh sukacita, jadi berkat buat banyak orang lewat kehadirannya. Sampai mati pun bersinar. Amin, amin. Saya mau gitu kan ya? Jangan kayak orang karakternya jelek, penampilan juga elek, mati. Di peti orang lihat, makin jelek aja nih orang, gitu saudara. Gak ada yang mau kayak gitu kan? Halo, amin, amin. Siapa mau bersinar terus bagi Tuhan? Shine brighter. Bersinar lebih terang. Dengar, yang Tuhan mau, sinar kita itu jangan konstan, apalagi redup. Apalagi redup. Ada merek lampu yang terkenal dengan janjinya. Terus terang. Apa? Philip terang terus. Janji sih boleh janji ya. Tapi kita akan lihat apakah janji digenapi. Di rumah saudara apakah lampu itu terang terus? Enggak lah ya, boro-boro 5 tahun. Rata-rata 2 tahun mulai redup dan redup dan redup dan redup. Dan kalau dia redup, nggak usah pamit dulu sama saudara. Aku mau redup dulu ya hari ini, nggak usah ngomong. Slow but sure,
lambat namun pasti dia makin redup, makin redup, makin redup, makin redup. Sampai yang tinggal di rumah itu pun nggak berasa kalau lampunya sudah betul-betul redup. Betul nggak? Nanti yang tahu siapa? Yang tahu tamu yang datang. Duduk. Maaf ya, kok gelap ya? Nah, karena yang punya rumah nggak sadar, nggak merasa. Ditanya gitu, kok gelap ya? Yang punya rumah nyaut, mosok gitu saudara. Karena yang tahu tamu yang datang. Halo, amin? Jangan sampai gereja pun kayak gitu. Tolak dalam nama Yesus. Mengerjakan tiap minggu datang ya. Pak Winarto yang setia dan Ibu yang luar biasa, mesti tetap dijaga. Dicek terangnya itu loh, pelitanya ini dicek tiap hari. Sebab kalau enggak berasa. Enggak berasa, redupnya tuh enggak berasa loh. Nanti yang berasa siapa? Orang yang datang. Duduk, merasakan atmosfer. Kok redup ya? Ini karena pengerjaannya enggak berasa, mosok gitu. Halo? Horizon enggak kayak gitu. Horizon mau terus bersinar. Brighter and brighter and brighter and brighter. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya! Kalau kita baca saudaraku ya. Oh tolong. Oh oke. Yesaya 60 dulu. Yesaya 60 mundur ya. Yesaya 60 mundur beberapa slide. Oke. Iya. Silakan. Puji Tuhan. Ada masalah ya? Hah? Bisa mundur? Nggak bisa? Wah, bisa maju nggak bisa mundur ya? Haleluya. Oke. Aha, mundur. Oke, mundur. Ini maju, mundur. Haleluya. Mundur. Mundur tuh kembali ke depan dikit ayat ya. Ya, beberapa lagi mundur dan ini maju lagi. Oke. Wah, kayaknya perlu diurapi secara khusus nanti Pak Winarto ya, dalam nama Yesus ya. Multimedia kita. Puji Tuhan. Nah, ini dia. Baca yuk 2-3. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa, apa saudara? Berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Kalau dibaca terus, ayat 4, 5, 6, 7, 8, wah itu makin seru. Harta kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepadamu. Unta-unta akan tersedia datang kepadamu. Ada hal-hal yang luar biasa, ada hal yang menakjubkan datang menghampiri siapa? Orang yang mau bangkit dan bersinar. Betul? Amin, saudaraku? Ternyata sinar itu mendatangkan daya tarik. Itu sebabnya laron itu datang menghampiri sinar. Halo? Amin? Jadi yang namanya berkat itu gak usah disuruh-suruh, akan datang ketika kita bersinar bagi Tuhan. Tadi pagi saya bilang ada pepatah Cina bagus. Barang siapa gak bisa tersenyum, janganlah ia membuka toko. Ngapain lu buka toko? Kalau nggak bisa tersenyum, mau buka toko 24 jam, berkat nggak akan datang. Betul nggak? Buka toko aja jangan, apalagi buka gereja. Waduh, buka gereja gembala kalau nggak bisa senyum ya. Waduh, pengerja nggak bisa senyum, bubar saudara. Nggak akan ada jiwa-jiwa mau datang. Halo, amin. Mau senyum? Tadi diajak Bro Nixon senyum, sekarang senyum lagi ya, senyum. Kanan kiri belajar senyum yang tulus, haleluya. Kelihatannya gampang, tapi ternyata kalau nggak dibiasain nggak mudah loh. Saya dulu termasuk jenis yang susah tersenyum. Hanya istri saya. Pernah dia kasih masukan, kamu kalau di mimbar tuh buat tersenyum gitu. Ya aku susah karena aku memang dari sononya begini gitu. Tapi tentu saya sadari itu nggak baik. Dan saya mulai senyum. Tapi dia masih kasih kritik,
Senyum ya senyum, tapi senyum jangan fals kayak gitu saudara ya. Jadi senyum tuh bisa fals saudara kalau nggak biasa ya. Tapi puji Tuhan, semoga sekarang sudah nggak fals lagi. Amin. Haleluya. Dan lihat, ketika kita bersinar, berkat-berkat itu akan datang. Amin. Oh apa saja, jodoh juga datang. Tadi pagi saya cerita tentang Lea dan Rahel. Nah ini bagus. Ada kisah sederhana di perjanjian lama. 2 anak gadis kakak beradik namanya Lea dan Rahel. Ya, yang tua namanya Lea, yang bungsu namanya Rahel. Diceritakan Yakub itu naksir Rahel. Tapi papa kedua gadis itu pengen Lea dulu yang kawin. Disodorkanlah Lea. Tapi Yakub tetap gak mau. Yakub maunya siapa saudara? Rahel. Saya pikir apa karena Rahel buruk rupa atau jelek atau apa gitu. Ternyata tidak. Tapi penjelasannya jelas banget di Alkitab. Dikatakan Lea tidak berseri wajahnya. Oh, simple kan? Haleluya. Saudaraku, jangan ada yang tidak berseri di tempat ini. Amin. Saya mulai ngerti sekarang betapa pentingnya inner beauty keluar dari diri kita. Halo? Anak gadis, menurut tradisi Chinese ya. Bukan Chinese juga, kok Batak sama juga deh rasanya ya. Betul enggak? Yaitu kalau anak sedang tumbuh mekar, sweet 17, anak gadis, kalau bisa orang tuanya belikan giwang diamond, berlian. Gitu. Nanti pasti Bro Nixon sama Tasya belikan Gaslin giwang diamond. Amin. Ya mahal, tapi itu penting. Supaya anaknya bisa bling gitu. Halo? Amin? Lebih apa? Bersinar. Tentu yang penting bukan diamondnya. Mau pakai diamond segede bagong, kalau enggak bisa senyum, enggak ada inner beauty. Ini seperti Lea. Halo? Di tempat ini enggak ada yang seperti Lea. Semuanya cantik dan bersinar terang bagi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Bagaimana sekarang caranya supaya kita boleh bersinar terang? Nah, dengan cepat ya, next terus dengan cepat. Ya. Lanjut terus, ya. Ya, cepat. Lagi, terus. Ya. Sebentar, mundur satu lagi, tadi mundur. Ya, mundur. Nah, ini dia. Amsal 4 ayat 18, baca dulu 2-3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Apa artinya ayat ini? Artinya ayat ini memberitahukan kepada kita supaya kita bukan cuman jangan redup. Ya, tetapi juga terang kita itu jangan konstan. Konstan itu segitu ya segitu gitu. Tetapi baca bersama kian bertambah apa? Terang. Jadi bukan cuma tidak redup, bukan konstan, tapi kian bertambah terang. Brighter. Halo? Ini penting. Kenapa? Next. Ini saya punya kata-kata bagus. Bila terang tidak semakin gemerlap, ia akan hilang di lahap gelap yang semakin gelap. Dunia sedang semakin gelap. Terangmu harus semakin bersinar. Brighter. Halo? Ada banyak kegerakan rohani, revival, bersinar. Tapi tidak cukup lama bersinar. Lama-lama redup. Dan Tuhan harus kirim revival yang lain. Kegerakan revival di Efesus cuma 300 tahun. Kegerakan Pentakosta yang luar biasa. Seluruh dunia meredup 100 tahun. Tapi puji Tuhan, kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Kita mau bangkit dan bersinar bagi Tuhan. Amin. Dan pastikan sinar kita brighter, semakin terang dan semakin terang. Halo, jemaat di Horizon.
Mau berapa lama bersinar bagi Tuhan? Hah? Lamanya? Atau cuma 10 tahun? Hah? Selamanya, sampai Maranatha semakin bersinar. Tepuk tangan buat Tuhan yang mau. Haleluya! Dari kejauhan saya mendengar, Nilson gak usah cerita pun, saya tahu GBI Horizon ini bersinar. Amin. Tapi Tuhan mau sinarmu semakin terang. Ada 4 hal, katakan sama saya 4 hal. Enak sekarang ngomong angka gampang ya, kemarin ngomong angka gini salah, gini salah, gini salah. 4 hal untuk kita bersinar. Next, 1. Singkirkan gantang penghalang. Nah ini dia. Ayat firman Tuhan bilang, tidak seorang pun yang menyalakan pelita, lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dia. Supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Cahaya yang ada pada kita. Jangan ditutup gantang. Gantang itu bisa macam-macam. Gantang itu bisa habit, kebiasaan yang tidak baik. Gantang itu bisa sifat pemalu, kuper, minder. Itu bisa menjadi gantang untuk kita bersinar. Halo? Saya pikir dulu yang namanya minder itu sedikit lebih rohani daripada sombong. Tapi ternyata saya sadari sekarang. Minder ataupun sombong adalah saudara kembar. Itu bisa menjadi gantang yang menghalangi kita bersinar bagi dia. Halo, amin. Sombong, waduh apalagi. Ada orang yang tidak bisa bersinar karena kesombongannya. Dan terlalu beralasan. Heran ya, orang selalu katain aku sombong. Padahal aku ini tidak sombong loh, beneran. Memang aku gayanya gini, kalau jalan ya lurus, gak peduli orang kanan kiri. Selalu selamat pagi, gak bisa. Padahal tapi aku gak sombong loh. Loh itu tuh sombong namanya saudara. Lah kan Tuhan melihat hati, manusia melihat dengan mata, pakai firman lagi. Lah ya justru manusia melihat mata itu jangan tertutup oleh karena kesombongan kita. Yang mudah katakan amin. Haleluya. Next. Bersedia diproses dan dipoles. Ayub 2 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti apa? Seperti emas. Haleluya. Thank you. Saudara, perhiasan diamond, nanti kita ngomong diamond ya. Saudara pikir itu akan kinclong terus sejak saudara beli. Ternyata enggak gitu. Ada masanya di mana diamond itu bisa redup. Kena terkontaminasi udara. Ternyata nyimpen perhiasan aja enggak boleh sembarangan. Simpan di tempat yang tepat. Lembut, yang tepat. Supaya sinarnya itu tetap terpelihara. Kadang-kadang bahkan kita perlu bawa ke jewelry yang cukup bagus untuk supaya dipoles, supaya diamond itu bersinar terang kembali. Firman Tuhan bilang gini, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi hendaklah kamu saling menasehati. Oh itu bagus. Saling menasehati. Saling poles satu dengan yang lain. Halo, amin. Saya pikir dulu firmannya mestinya gampangnya gini ya. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Supaya tempat ibadahmu tambah penuh. Bukan gitu. Kumpul, saling menasehati. Halo, amin. Sebab itu indah seperti diamond ditaruh di tempat yang tepat. Keluarga ilahi yang tepat. Keluarga ilahi yang tepat itu gimana? Ini namanya kan Philadelphia ya. Oh sudah, thank you. Baterainya redup tadi ya. Oke. Philadelphia, sudah tahu kan Philadelphia itu artinya apa? Kasih persaudaraan. Saudara mau di sini ada kasih persaudaraan yang tulus? Amen? Bukan sekedar semboyan kan? Tulus.
Di banyak tempat, maaf. Ini saya nggak tahu, saya belum tanya Pak Sam kenapa namanya dikasih Philadelphia. Tapi saya dapatnya ini. Di tempat lain itu gini loh, namanya si gereja. Tapi sudahlah, orang kayak gitu nggak usah dikasih tahu, bikin ribut doang. No ya gitu ya. Sehingga yang bersangkutan udah kayak gitu karakternya. Nanti mau ketemu 10 tahun lagi tetap kayak gitu. Karena yang bersangkutan nggak tahu, orang lain yang tahu nggak mau ngasih tahu. Serem nggak kumpulan kayak gitu? Hah? Serem nggak kayak gitu? Di sini nggak ada kayak gitu ya. Halo? Bahkan kalau perlu datang koreksi aku ya. Halo? Amin? Supaya apa? Ini ada gambar bagus nih, ada gambar bagus nih. Next, tolong please, cepat. Oh ya, lanjut lagi, lanjut ya, lanjut. Nah ini dia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan beberapa orang, tapi marilah kita saling apa? Menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu dokter pakai sinar di dahinya untuk menerangi kuping pasiennya. Ya kan? Karena sang pasien gak bisa tahu kondisi telinganya sendiri kan? Betul gak? Tapi kalau si dokternya sendiri lagi sakit telinga, kira-kira dia bisa menerangi telinganya sendiri nggak? Nggak bisa ya? Dia butuh orang lain untuk menyinarinya. Betapa perlunya kita ada dalam satu komunitas, keluarga ilahi, yang saling menasihati satu dengan yang lain, supaya terang kita terang terus. Yang mau katakan amin. Haleluya. Satu terakhir, next. Kita harus lebih dekat dengan sumber terang. Lebih dekat dengan apa? Sumber terang. Kalau kita mau terang terus, lebih dekat sama sumber terang. Ada ayat bagus loh, saya sendiri tadinya baca sambil lalu, tapi ini bicara sesuatu. 1 Korintus 15 ayat 41 bilang gini, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Baca, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Kenapa kemuliaannya bulan bisa beda sama bintang-bintang? 2 mingguan lagi kita akan, yang setelah Imlek akan ada cap komeh. Itu bulan akan bersinar purnama. Wow, bulan bersinar lebih daripada bintang-bintang. Kemuliaan bulan lebih dari bintang-bintang. Sudah pikir karena apa kemuliaan bulan lebih daripada bintang-bintang? Apakah ukuran bulan lebih besar dari bintang-bintang? Ternyata bukan itu. Ternyata di antariksa sana ada banyak bintang yang besar, sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari bulan, jauh lebih besar dari bahkan bumi kita. Tapi kenapa bulan kemuliaannya lebih besar dari bintang-bintang itu? Bulan yang bahkan seperti kerikil, sampai gak disebut planet, saking kecilnya bulan itu. Saking kecilnya bulan itu. Tapi kenapa kemuliaan bulan lebih daripada bintang-bintang? Jawabannya sederhana, karena bulan dekat dengan matahari. Amin, amin. Jangan seseorang pun menganggap engkau kecil, kalau engkau dekat sama Tuhan yang besar. Dengar baik-baik, Horizon. Tidak ada pernah hal yang tetap tinggal kecil di tangan Allah yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh rapatakara basyanda bakaya rala basyanda bakara rapatakara. Oh rapakaya rala sinar kemuliaan-Mu Bapa. Oh memenuhi. Ku rasakan hadirat-Mu, berdiri bersama. Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sekali lagi. Oh, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Benar Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku,
Saudara-saudara, saya tahu waktunya terbatas, tapi ini hal yang penting. Di peralihan tahun, saya sudah merenungkan visi yang luar biasa ini, Rise and Shine. Dan tiba-tiba Tuhan ingetin lagu ini. Padahal ini lagu lama kan? Lagu lama. Tapi di tempat saya liburan, mobil, lagu ini terus berngiang-ngiang. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Itu kan Daud ngomong gitu ya, Daud. Dan memandang indah wajahmu. Tapi tiba-tiba saya jadi kayak pengen nangis gitu saudara. Kenapa? Karena kayak dengar Tuhan itu kayak nyanyi juga. Tuhan tuh nyanyi, ya aku pun ingin tetap di sini. Menikmati baitku. Saudara dan saya adalah baitnya bukan? Amin. Dan Tuhan ngomong, ku ingin tetap di sini. Dan memandang indah wajahmu. Halo? Amin. Bukan hanya kita ingin memandang wajah Tuhan. Tuhan ingin memandang wajah kita. Yang memancarkan kemuliaan-Nya. Siapa mau Tuhan tetap tinggal di sini? Siapa mau Tuhan betah di horizon di sini? Haleluya. Lihat, biarkan bukan hanya Tuhan, nanti lihat. Kalau kita bersinar buat Dia, jiwa-jiwa yang datang ke sini akan ngomong, ku ingin tetap di sini. Amin. Di sini ada sinar kemuliaan Tuhan, di mana aku diterima sebagai saudara. Haleluya. Ku ingin tetap di sini. Itu hati Tuhan. Menikmati baitmu. Silahkan Tuhan. Betah di sini ya Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Dan memandang indah wajah. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan terang kami terus bercahaya. Dan kami boleh menampilkan cahaya itu dimanapun kami boleh berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Melayani kebenaran firman Tuhan dari ibadah yang pertama, kedua sampai yang ketiga. Kau memberkati Bapak Pendeta Yakobus Wibowo bersama dengan Ibu Titin hari ini yang bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, penyertaan, perlindungan, kasih setia, kesehatan, perkenanan Tuhan menjadi bagian daripada kehidupannya. Terima kasih, keluarga besarnya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati, kita sama-sama berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Gembala Jemaat, seluruh pelayan Jemaat GBI Philadelphia Horizon mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yakobus Wibowo. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut akan kami sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja sepekan. Ibadah Raya Online dan Onsite GBI Philadelphia Horizon Minggu 25 Februari 2024 diadakan pada pukul 7
9 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Charles Yonan di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Mari ajak keluarga, saudara, teman, bahkan kenalan Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk dapat hadir dan diberkati bersama dalam ibadah kita. Mari terus bawa sebanyak-banyaknya jiwa kepada Tuhan Yesus melalui setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, dapat membawa setiap anak-anak kita untuk mengikuti ibadah anak Kids for Christ diadakan setiap minggu. Sesi pertama pukul 9 dan sesi kedua pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Dan juga diadakan ibadah remaja di Lighting in God setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Doa komitmen bersama-sama diadakan setiap hari pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di rumah masing-masing. Kami terus menghimbau agar setiap pengerja dan jemaat Tuhan dapat berdoa bersama, berdoa untuk kedamaian Indonesia setelah masa pemilu, doakan perekonomian dan kesejahteraan kota dan bangsa kita. Doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi diadakan setiap Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GBI Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah Bekasi. Azusa PR Tower sesi khusus dilayani oleh Rayon 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link dan password, jemaat Tuhan dapat memintanya dengan petugas media. Persembahan umum, persembahan khusus, dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GBI Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521-1602962. Atas nama Gembala Jemaat dan seluruh pengerja GBI Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Untuk mendapatkan informasi-informasi penting seputar kegiatan gereja secara lengkap, jemaat Tuhan dapat mengikuti sosial media gereja kita, follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan YouTube channel Philadelphia Horizon Official. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan, itulah beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Namun sebelumnya ada pengumuman tambahan juga, ada baptisan air pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pada pukul 9 pagi. Bertempat di GBI Philadelphia Harapan Indah 3 Bekasi. Bagi Bapak Ibu atau anak-anak muda di tempat ini yang rindu untuk dibaptis, Bapak Ibu bisa menghubungi para pelayan Tuhan di tempat ini, mendaftar supaya nanti bisa sama-sama ikut dalam baptisan air pada hari Sabtu. Ya, nah selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, adakah mungkin yang baru pertama kali hadir, pertama kali datang mengikuti ibadah di tempat ini? Ada bisa angkat tangan, saudara, lambaikan tangan. Baik, puji Tuhan. Oh, ada di sebelah kiri saya ya. Kalau Bapak Ibu dekat dengan Bapak Ibu yang baru mungkin pertama kali hadir, bisa disalam selamat datang. Kami para pelayan Tuhan mengucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu. Jika belum ada tempat untuk beribadah, ayo sama-sama beribadah di tempat ini. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bapak Ibu Saudara, persiapkan persembahan Bapak Ibu. Nanti Saudari Tari akan bawa kita dalam doa persembahan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk datang mendekat, memuji, membawa ucapan syukur. Hati yang bersyukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Yang sudah kami persiapkan baik persembahan ucapan syukur perpuluhan kami. Kiranya apa yang kami persembahkan menjadi persembahan yang harum dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan berkati. Ku beri yang terbaik bagimu. Bersama-sama saudara, terima kasih Tuhan.
Bapa, di tengah-tengah ibadah kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa pokok doa syafaat kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Notora Harjo, bersama dengan keluarga dan para wakil gembala Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah kebaikan kemurahan-Mu ada atas gembala pembina kami dan para wakilnya. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Samuel Harnadi, bersama dengan keluarga besar, dan kami juga berdoa untuk ketiga koordinator ibadah 1, 2, dan 3. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami yang terus berjaga-jaga dalam doa-doa mereka bagi kami ya Tuhan. Kau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan, dimanapun mereka berada dalam pelayanan pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami kasih Indonesia. Amen. Kami terus berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Biar terang-Mu Tuhan terus bersinar atas bangsa kami Indonesia. Jadikan kami berkat atas bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota yang kami kasih, kota Bekasi. Tuhan berkati kota ini. Biarlah lewat kota ini api kebangunan rohani Tuhan terjadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pakai kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, kembali kepada aktivitas kami Tuhan. Namun sebelumnya kami mau terima berkat melalui hamba-Mu ya Tuhan. Ajaib Tuhan. Kebesaran kami memujikan besar-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Berkatnya bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar kiranya damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi yang mengasihi kita, berlimpah atas kita. Kasih karunia dari Yesus Tuhan kita dan kuasa Roh Kudus-Nya yang memampukan kita bersinar terus sampai Maranatha Yesus datang kembali, bahkan kekal selama-lamanya. Jemaat Horizon yang diberkati Tuhan bersama berkata amin. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Haleluya. Bersinar, bersinar.